Itu kan membingungkan nih gitu. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Product Marketing di Logim Academy Basic 3. Di video kali ini kamu nonton pembahasan tugas tertenang, yaitu Content Brief. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh 2M, Program Manager untuk Logim Academy, bersama mentor kita untuk Product Marketing, yaitu Fikri. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja lihat instruksi tugasnya apa. Nah, jadi peserta ini diminta untuk membuat brief untuk 2 konten yang udah ditentuin pada chapter sebelumnya. Sebelum kita mulai, pengen nanya dulu sih sama Fikri, konten brief itu apa sih? Brief konten ini adalah sebuah proses di mana teman-teman buat apa sih yang mau teman-teman tampilkan di sebuah konten. Contohnya, teman-teman pengen menampilkan Gatot Kacanya yang lebih action. Artinya di dalam brief kontennya itu teman-teman harus tampilkan Gatot Kaca yang gambarnya seperti itu. Kemudian target di sini siapa sih yang harus ngelihat konten ini? Kemudian gambar yang diperlukan ukurannya berapa nih gitu. Karena kita kan gambar di Instagram dengan gambar di Twitter atau gambar di Facebook itu formatnya beda-beda. Nah, ketika udah tahu formatnya beda-beda, kemudian ukurannya juga beda-beda, teman-teman harus sesuaikan itu juga ke tim terkait yang nanti akan produksi gambarnya. Nah, brief konten ini nantinya akan teman-teman gunakan ketika teman-teman mau delegasikan pekerjaan ini ke tim yang membuat konten ini. Jadi supaya si tim yang buat konten ini, katakanlah ya desainer grafis atau video editornya, ketika udah baca brief itu nggak perlu nanya lagi teman-teman, nggak perlu ini gimana warnanya, boleh pakai apa aja nggak gitu, atau ini warnanya kita pocong tapi pakai warna pink boleh nggak gitu kan, itu nggak relevan nih gitu. Supaya si video editor atau si desainer grafisnya bisa jelas, itu dia lihat brief konten, oh jadi dia udah begitu tinggal baca, udah baca, dia tinggal lakukan apa yang sudah tertulis di dalam si brief itu sendiri. Kayak gitu sih sederhananya. Kita lanjut aja kalau kayak gitu ke si pembahasan tugasnya. Nah, di sini ada brief konten yang udah dibuat sama Nova. Di sini ada formatnya, dia udah buat tujuan, kemudian tindakan audiens yang diharapkan, ada target audiens, kemudian platform dan jenis channel, kemudian singkat konten spesifiknya. Oke, kita tahu nih, tujuannya adalah mengenalkan game yang telah dirilis serta memperluas target audiens. Seperti kita tahu, misalkan aku pegang game Mobile Legends, aku sebagai produk marketingnya Mobile Legends nih. Kemudian aku ada di tahap orang-orang tuh nggak tahu Mobile Legends tuh game apa ya gitu. Nah, artinya aku harus buat supaya orang-orang itu tahu gitu Mobile Legends itu game apa gitu. Katakanlah kita ada di tahun 2014 atau 2015 di mana orang-orang belum tahu nih Mobile Legends gitu. Kemudian tujuan aku buat brief konten ini adalah untuk mengenalkan game Mobile Legends yang telah dirilis untuk memperluas target audiensnya. Nah, di sini ada tujuan yang memang jelas gitu. And then ada tindakan audiens yang diharapkan. Nah, di sini ada penjelasannya, audiens dengan senang hati memainkan game yang sudah dirilis, serta audiens bisa memberikan kritik dan saran guna peningkatan kualitas game yang dirilis ke depannya. Ada sesuatu yang kurang relevan untuk dimasukkan ke dalam sebuah brief konten. Dalam artian gini, tujuannya adalah kita mengenalkan game yang telah dirilis, serta memperluas target audiens. Artinya, kritik dan saran guna peningkatan kualitas game yang dirilis ke depannya, itu adalah fase di mana kita masih testing, atau dari proses production itu masih ada beta atau alpha launch gitu. Kita launch-nya tuh memang belum rilis sepenuhnya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman tambahkan juga. Mungkin di sininya lebih jelas alpha release atau beta release deh ya, supaya teman-teman masih bisa kasih masukan. Nah, kalau misalkan di sini game yang telah dirilisnya adalah beta release, artinya tindakan audiens yang diharapkan guna mereka ngasih saran atau kritik untuk peningkatan kualitas game yang sudah dirilis, itu menjadi relevan karena memang tujuannya adalah kita mengenalkan game yang telah dirilis di fase beta release gitu. Tapi kalau ketika gamenya sudah kita rilis secara sepenuhnya, kritik dan saran ini tidak jadi relevan atau tidak diharapkan jadi tindakan audiens yang diharapkan gitu. Kita akan lebih buat secara spesifik, misalkan audiens download game, kemudian dengan senang hati memainkan game yang sudah dirilis ini gitu, dan tidak perlu ada kritik karena tujuannya adalah supaya game yang udah dirilis ini bisa dicoba dan dimainkan gitu. Karena proses produksinya sudah selesai, artinya ketika ada proses-proses pembaharuan itu sifatnya minor.
mungkin bisa per bulan atau per 3 bulan, itu tergantung dari developernya. Nah ini ada tujuan dan tindakan yang harus clear satu sama lain gitu. Kemudian target audience, mungkin ini bisa lebih spesifikkan lagi aja sih. Memiliki ponsel yang mendukung spesifikasi untuk bermain game. Nah, memiliki ponsel yang mendukung spesifikasi ini tuh mungkin bisa teman-teman perjelas lagi. Nanti harapannya apa? Supaya game ini nggak dimainkan oleh teman-teman yang spesifikasi handphonenya rendah. Karena ujung-ujungnya akan ada banyak komplain. Kenapa saya jadi nggak bisa main game ini nih gitu? Aduh, gamenya nge-lag nih gitu. Padahal kalau misalkan handphonenya punya performa yang baik, dia nggak akan nge-lag sih gitu. Nah itu tuh bisa teman-teman kecualikan juga gitu. Misalkan kecualikannya adalah smartphone dengan RAM 4 GB, kemudian WiFi, atau misalkan karena size-nya besar, teman-teman bisa kecualikan download using WiFi only. Nah itu bisa teman-teman breakdown lagi apa yang memang mendukung spesifikasi untuk bermain game itu seperti apa. Kemudian dari platform ini adalah di mana kita akan menyebarkan konten-konten ini gitu. Nah ini perlu teman-teman perhatikan juga, jenis channel harus ditentukan berdasarkan target audiens yang mau kita targetkan. Mahasiswa laki-laki ini apakah masih banyak nih yang pakai Facebook? Ketika kita lihat platformnya, apakah Facebook ini masih relevan nggak ya kalau anak-anak usia 18 sampai 21 tahun ini? Atau mungkin kayak ini nih, Telegram. Memang mahasiswa pada pakai Telegram ya sekarang. Itu harus teman-teman tahu juga nih gitu. Seberapa besar nih mahasiswa pakai Telegram dibandingkan dengan WhatsApp gitu. Kalau ternyata tidak terlalu besar, Telegram ini jadi tidak relevan atau nantinya teman-teman akan menghabiskan budget yang sudah dialokasikan kepada channel yang memang tidak efektif. Terus ada YouTube. YouTube tipikalnya apa nih gitu? Tipikalnya orang nonton streaming. Ya udah kita bikin kontennya konten streaming aja gitu dibandingkan konten mengenalkan gamenya gitu. Jadi kita langsung aja streaming gamenya biar orang-orang tahu game atau karakternya langsung lewat streaming aja gitu. Nah, di sini ada jenis konten. Apa yang dibuat oleh Dian adalah jenis konten yang memang kita akan pakai untuk platformnya itu sendiri gitu. Nah, di sini ada gambar dan teks gitu. Nah, ini harusnya adalah jenis konten yang memang harus kita masukkan ke dalam jenis konten ini di sini. Jadi semacam pengenalan produk dan lain-lain itu di luar dari jenis konten. Nah, jenis konten di sini apa? Apakah gambar atau teks atau video gitu. Supaya si tim kreatif production-nya itu atau si videographer, kemudian si graphic designer-nya itu bisa jelas nih gitu. Kita mau bikin apa sih gitu di sosial media tuh gitu. Oh, ternyata si produk marketingnya pengen bikinnya ya udah gambar aja gitu. Gambarnya tipe apa gitu. Ya udah image, carousel gitu. Nah, itu tuh dijelaskan di jenis konten ini gitu. Kalau yang dibuat oleh Dian, di sini sudah betul. Hanya di sini sebelum-sebelumnya belum jelas apa target audiensnya, tindakan audiensnya seperti apa, kemudian tujuannya juga belum clear gitu, belum clear dari sisi general briefnya gitu. Nah, di sini yang sudah betul dibuat oleh Dian adalah dari jenis konten, kemudian dari spesifikasi ukuran dan lain-lain nih gitu. Nah, ini yang mungkin perlu di breakdown lagi. Nah, ini rata-rata teman-teman yang buat tugas mungkin agak bingung ya apa yang harus diisi di caption, kemudian mencakup informasi umum game, logo dan link itu harus seperti apa gitu. Jadi kalau dilihat dari tugas-tugasnya memang isinya kayaknya terhambat dari pengerjaan setelah platform ini gitu. Jadi jenis konten, kemudian tipe gambar seperti apa, itu sepertinya teman-teman agak bingung baiknya gimana gitu. Jadi memang di sini hanya tujuan dan lain-lain aja gitu. Sebetulnya brief konten itu adalah proses di mana teman-teman akan memudahkan orang yang nanti akan mengerjakan kontennya gitu. Tidak perlu terpaku pada format yang memang udah ada, tapi teman-teman yang penting clear menjelaskan apa yang memang harus ingin dibuat gitu. Nah ini kayak tadi nih gitu, ada caption, like, comment, and share. Kita kan nggak tahu nih gitu dengan caption, like, comment, and share ini konten harus seperti apa ya gitu. Itu kan membingungkan nih gitu. Mungkin teman-teman bisa coba pelajari lagi sih materinya, bagaimana ya gitu, jenis konten itu harusnya diisi apa, kemudian tipe kontennya seperti apa, mungkin bisa teman-teman explore, atau
teman-teman punya format sendiri. Yang penting ketika seseorang membaca ini jelas kita mau buat konten seperti apa, kayak gitu sih. Oke, itu tadi pembahasan untuk tugas chapter 6 yaitu content brief. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah sampai tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan bisa tanyain di sosial komen yang bisa kamu temuin di kolom kanan ketika kamu mengakses Zero Game Academy menggunakan si atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course product marketing di Zero Game Academy Batch 3. 2M bersama Fikri, sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah.